iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwatul iman, jemaah taklim Al-Qur'an yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan perintahnya, yaitu dalam ilmi dan silaturahmi, bahkan juga berbagi. Ya, dalam satu kegiatan ada 3 amalan yang wajib hukumnya kita lakukan. Pertama, kalau ilmi wajib. Yang kedua, silaturahmi. Dan yang ketiga, kesemuanya adalah wajib. Itu bisa dilakukan dalam satu kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah mencatat sebagai amal yang soleh. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang sakit, atau juga keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit, Allah memberikan kesehatan dan juga kesabaran. Saudara-saudara kita yang tidak aktif, mungkin karena adanya urusan, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Hadirin jemaah iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini silakan kita kembali ke belakang, dilihat ayat 62 surah Al-Baqarah. Ayat 62. Kalau dicarikan pada bulan lalu ayat 61. Halaman 10 yang terkebanyak ini. Halaman 10 paling atas. Ini yang mesti yang satu. Oh ya. Dah. 61. 62 ya. 62. Ini kalau dibaca ini. Saya kadang banyak. Kalau yang kecil, kalau yang gede Terang. Pada bulan lalu kita telah membaca, membahas ayat 61. Dari situ dapat dipahami bahwa Bani Israil adalah termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak pernah cukup dengan apa yang Allah berikan, yang tidak pernah puas dengan apa yang telah Allah berikan. Allah telah memberikan mana dan salwa, ya, minuman berupa madu, makanan seperti burung puyuh yang merupakan ganti dari umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran
Yang keduanya ini memiliki protein yang tinggi, gizi yang sangat tinggi, sehingga dengan mengkonsumsi makanan dan salwa, bagi mereka tidak perlu lagi buah-buahan, umbi-umbian, sayur-mayur, nabati, hewan, sudah cukup. Tapi ternyata dengan congkak mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Musa, kami ini tidak bisa tahan, tidak bisa sabar hanya dengan satu jenis makanan. Mana lagi salwa lagi, mana lagi salwa lagi. Ini yang lain. Coba kecongkakan, coba mintakan kepada Tuhanmu untuk kami. Mintakan kepada Tuhanmu untuk kami, agar Tuhanmu menumbuhkan dari bumi ini seperti sayur mayur, timun, bawang merah, kacang adas, bawang. Minta mana dari sawah yang sangat tinggi proteinnya, yang sangat bagus gizinya, minta diganti dengan seribu sampai ya Nabi Musa berkata, kenapa kamu meminta ganti yang jelek sebagai pengganti yang lebih baik? Kan gitu. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Ya, di sini Nabi Musa berkata, itu bisa. Kalau itu yang kau mau, pergilah ke sesuatu. Kalau pengen sayur mayur jangan di sini. Pengen bawang merah, bawang putih jangan di sini. Pengen ke timur jangan di sini. Soalnya untuk pergi ke puncak, ke Lembang, kayak gitu. Gitu. Paling darahmu masalah. Kamu akan dapat apa yang kamu mau. Hanya apa? Allah juga memberikan waktu 4 kali tidak masalah. Allah ciptakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan. Bahkan Allah juga murka terhadap mereka disebabkan mereka kufur kepada Allah dan juga membunuh para nabi. Jadi begitulah Bani Israil tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, tidak pernah puas. Bahkan ayat-ayat tadi Nabi pun mereka bunuh, seperti Nabi Zakaria, ya, digergaji itu, digergaji. Dalam kayu. Ya, Pohon kayu. dari sini. Nabi Yahya ditebas lehernya, luar biasa, pembiakan. Ya, ini. Nah, insya Allah untuk malam ini kita lihat ayat 62. Yuk kita baca ya. Tapi suaranya lebih bagus Pak Haji daripada saya. Kalau saya kan udah aki-aki, kakek, cucu yang baru-baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Hadu Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wasobiina, dan sobiin. Kita bisa jelaskan. Wasobiina dan sobiin. Man amana, siapa yang beriman, siapa saja yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa amila sholihan, serta beramal saleh, falahum, maka bagi mereka
ajruhum inda rabbihim, pahala dari sisi Tuhan, pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati, berduka cita. Yahzanun, Pak, kita pernah dengar ada hak yahzanun amul husni. Yahzanun itu ada berduka, amul husni tahun berduka cita. Jadi kalau kita pernah mendengar ya Ustaz mungkin ceramah atau baca dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah ada yang disebut dengan amul husni, tahun berduka cita bagi Rasulullah. Kapan? Ketika atau setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh istrinya yang tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu. Jadi meninggal itu dalam tahun yang sama. Dua orang yang sangat mencintai Nabi dan dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi meninggal dunia. Maka Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Maka tahun itu disebut tahun berduka cita bagi Rasulullah SAW. Dan pada tahun itu mulai gangguan yang sangat hebat, ya, intimidasi yang sangat hebat dari para pembesar Mekah, karena sudah tidak ada yang ditakuti lagi gitu, dengan wafatnya Siti Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Lalu kemudian Allah menghibur Nabi di tahun itu, menghibur Nabi di tahun itu dengan apa? Isra Mi'raj. Itu terjadi di tahun ke-11 dari dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih. Lalu Nabi, lalu Allah menghibur Nabi dengan diisrokan dan dimi'rajkan. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, lalu ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Di situ Rasulullah bertemu dengan para nabi. Di situ Allah memperlihatkan bagaimana nikmatnya surga, dan di situ juga Allah memperlihatkan bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Nah, oleh-oleh hasil dari Isra Mi'raj adalah sholat yang 5. Itu terjadi di tahun ke-11 dari kenabian, yang merupakan penghibur Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Yang dimaksud orang yang beriman di sini adalah kita, umat Rasulullah. Di masa yang lalu, di masa Nabi, di masa sesudah Nabi, di masa sekarang, di masa yang akan datang. Kalian, jadi yang dimaksud dengan alladzina amanu di sini umat Rasul dari dulu sampai akhir zaman nanti. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan juga Nasrani, wasobina, dan sobiin. Apa itu sobiin? Sobiin ini ada beberapa riwayat. Ada riwayat mengatakan sobiin itu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ada lagi riwayat yang mengatakan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sobiin. Jadi orang-orang yang mengesahkan Allah.
tidak menuhankan yang lain kecuali Allah. Itu sombong. Lalu mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari, serta beramal soleh. Lahum ajrun, untuk mereka pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi dari sini Pak dapat dipahami bahwa yang namanya, perlu saya jelaskan dulu, ajruhum inda rabbihim, kira-kira apa? Pahala dari sisi Tuhan mereka. Kalau berbicara di dunia, itu balasan yang dirasakan oleh umat dalam bentuk kebaikan. Tetapi kalau berbicara tentang akhirat, yang dimaksud ajrun inda rabbih adalah nikmat akhirat. Yang dimaksud adalah surga, di mana di dalamnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Jadi di surga tidak ada khawatir, tidak ada kekhawatiran. Kalau di dunia ada nggak kekhawatiran? Kok masa buka kasur anaknya 7? Kan gitu Pak. Di mana makan kan gitu ya. Banyak yang khawatir. Kalau di sana nggak ada kekhawatiran. Gitu. Kalau di sini ada nggak sedih? Pernah nggak Mantis bersedih? Belum pernah. Tidak pernah nggak bersedih? Kapan Mantis merasakan kesedihan? Ada aja. Iya kapan? Kadang-kadang. Iya kadang-kadang. Kalau saya nih coba, pernah merasakan sedih? Kapan? Nggak tahu kapan. Saya pernah merasakan sedih yang mendalam. Satu ketika ditinggal apa atau meninggal, saya sedih. Nggak lama disusul meninggalnya Sima. Kenapa saya bersedih? Kayaknya payung sudah tidak ada. Benar? Ya, pintu surga kayaknya sudah tertutup gitu. Benar-benar sedih Pak. Benar sedih. Ini tidak ada kesedihan yang sangat mendalam bagi saya seperti sedihnya ketika ditinggal apanya. Benar-benar saya sedih. Ya, di dunia, tapi di akhirat gak ada kesedihan. Yang dimaksud di surga. Jadi di surga itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada sedih hati. Itulah surga. Ya. Tapi di dunia, walaupun katanya bahagia, pasti ada kekhawatiran, akan merasakan khawatir. Walaupun harta melimpah, kekayaan banyak, ya, pangkat dan jabatan setinggi langit, pasti merasakan kesedihan. Tapi di sana enggak. Ya. Jadi kalau saya pahami dari sini gitu, jadi yang namanya surga tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok. Gitu. Tapi bagi siapa itu surga? Orang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal, itu surga. Mau orang mau dari umat Rasulullah, mau dari orang Yahudi, mau dari orang Nasrani, mau Soviet, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal soleh, pantas untuk menikmati surga. Itu. Saya pernah, emang anggota Persis dijamin masuk surga? Tidak ada. Orang NU dijamin tidak masuk surga? Tidak ada. Baik, kalau kita berbicara sekarang, baik itu umat Persatuan Islam, baik itu umat Muhammadiyah, baik itu umat Persi NU, baik itu umat Al-Irsyad, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari dan juga beramal layak untuk memperoleh surga. Begitu.
Jadi surga nggak bisa. Oh, surga untuk orang NU misalnya. Selain NU udah nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kita punya peluang untuk masuk surga. Kuncinya dua di sini. Ya, satu beriman, dua beramal, dijamin itu. Dijamin itu. Dijamin. Cuma dua kuncinya. Satu beriman, dua dijamin. Dijamin lulus. Dijamin lulus. Dengan lulus yang sempurna. Kenapa? Apakah tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa nikmat terus. Tapi benar. Boleh saya tambahkan Pak? Boleh. Saya mau tanya dulu. Karena sahabat kita ditanya, maukah kalian, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan dengan amalan-amalan yang bisa Allah menghapuskan dosa dan Allah juga meninggikan derajat. Maksudnya surga. Mau nggak? Mau nggak? Yang Allah pasti menghapus, kalimatnya pasti. Yang pasti Allah menghapuskan dosa dan pasti Allah meningkatkan derajat. Maksudnya surga nih Pak. Mau nggak? Mau bener? Amal apa tuh? Bener ya? Mau kan? Amal apa tuh? Ini amal soleh. Bukan beriman saja amal soleh. Satu ini. Isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Sekalipun di musim dingin. Garut pacan dingin, belum dingin. Ya. Puncak belum dingin, tahun belum. Menyempurnakan wudu sekalipun di musim. Bapak belum pernah merasakan. Saya pernah rasakan. Ketika saya mengambil air wudu, mencuci dua telapak tangan, ya ambil, itu langsung tangan gak gerak Pak. Gini aja takut panas. Di mana? Gak mau beliau dibawa di Aqsa saya. Gini aja Bu, ambil air wudu langsung begini aja takut. Gak bisa begini. Bingung ya Mas. Dan orang kabarnya itu air yang mengalir di mesin itu untuk dijadikan wudu dan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar itu sudah ribuan tahun. Dan mereka banyak minum langsung seperti air zam-zam tadi Mas. Saya mau umur nggak kuat Pak. Nggak jadi saya wudunya. Saya kan nggak jadi wudu Pak. Sholat nggak saya? Sekali lagi kan saya nggak jadi wudu. Sholat nggak? Oh sholat kan nggak wudu. Oh tayamum. Saya sapa. Saya sapa. Tapi mereka pada wudu Pak. Luar biasa. Ini amal soleh. Bagaimana menyempurnakan wudu? Jadi wudunya tidak seperti cuma sekecil-kecil gitu. Cuci tangan begini aja. Mana yang mesti dilakukan, mana yang mesti diaduk. Mencuci dua telapak tangan, kemudian menyuruh air begini, mencuci muka, mencuci tangan yang kanan sampai dengan siku 3 kali yang kiri seperti yang. Ingat, jangan salah. Ilal marofik, Pak. Mencuci tangan itu ilal marofik, bukan minal marofik. Ilal marofik berarti dari sini sampai sini, bukan dari sini. Kalau di sini minal marofik, banyak yang begini kan? Banyak. Ilal marofik, bukan minal marofik. Quran begitu, hadis begitu. Tapi yang penting jangan mengusap kepala dan telinga saya.
Dan tidak boleh mencuci tangan kuning kanan kiri, jangan. Kanan dulu 3 baru kiri 3. Ya, sekali lagi, ilal marofiki bukan minal marofiki. Mengusap kepala dan telinga 1 kali, mencuci 2 kali sampai dengan mata, yang kanan 3 kali, yang kiri seperti yang kanan. Jangan kayak Mang Rudi cuci kaki kirinya apaan? Kalau kaki ya hingga mata kaki ini. Iya, mata kaki. Ya, maksudnya pas sudah sini dulu. Ya kesini Mina, kesini. Ya, jadi ini yang dicuci mata kaki. Bukan apa-apa dari ke sini. Bukan hilal. Bahasanya hilal kesini. Bukan mil. Ya. Gini. Ada kan seorang sahabat yang berwudu. Jadi Rasul melihat ada seorang sahabat berwudu. Usai berwudu Nabi melihat madu prilam musim ulama sebesar kuku di sini ditumit tidak terkena air. Apa kata Nabi? Irji pasti berubah. Kembali lagi kamu perbagus wudu. Jangan asal. Ya, berakal, menyempurnakan wudu. Dalam hadis lain yang pernah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Khair Hidayah, punya hadis siapa tahu di Bulughul Maram. Jadi gimana? Inna ummati yata'una yawmal qiyamah. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat. Sesungguhnya umatku akan diseru di hari kiamat buruan muhajjalina ya, dengan wajah yang cemerlang, ya, wajah yang berseri-seri dan bekas-bekas wudu. Siapa yang ingin cemerlangnya lebih lebar lagi, maka lakukannya. Maksudnya apa? Perbanyak wudu. Dengan memperbanyak wudu berarti memperbanyak sholat. Wudu termasuk salah satu syaratnya syarat sholat. Bagaimana sholat bisa sempurna kalau syaratnya tidak terpenuhi? Jangan asal, Pak. Kata Nabi yang Allah bilotoya wayar kodi daraja. Wudu yang sempurna pasti akan. Ini kata bahasa Arab, pasti akan menghapuskan dosa-dosa dan juga meninggikan derajat, mengangkat derajat. Yang kedua, ini amal soleh ini tanpa dikuncinya ya, memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah, bukan langkahnya yang banyak pun, ini sering hadir di masjid. Untuk apa? Sholat 5 waktu. Untuk apa? Untuk mengikuti kajian. Kalau boleh di masjid, untuk mengikuti kegiatan Islam yang ada di masjid. Memperbanyak. Sahabat Nabi Muhammad ke masjid, coba harus menempuh perjalanan 3 jam berjalan kaki, melintasi padang pasir yang tandus yang kering. Berarti untuk sholat subuh itu memerlukan waktu 6 jam pulang. Ayah jalan kaki. Ini 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah. Allah, kayaknya ada masuk surga. Kayaknya. Yang ketiga nih, amal nih yang bisa menghapuskan dosa. Yang ketiga, menunggu sholat sesudah sholat. Intidom sholat ba'da sholat. Menunggu sholat sesudah bertiga. Dulu ingat nggak Pak Haji Muhtar? Ingat nggak Pak Haji Muhtar? Sahab Pak Haji Muhtar. Unpal. Perhatikan. Kan maghrib kesini, sebelum maghrib kesini, dia nggak pernah. Ketika ada dikumandangkan di jalan nggak pernah dia. Ketika ada dikumandangkan sudah di sini. Coba perhatikan. Habis sholat maghrib pulang nggak dia? Enggak.
bukan setelah adzan, sebelum adzan udah datang di sini. Duduk. Ya, adzan dikumandangkan, hayalah sholat diikuti. Hayalah apa diikuti. Ya, kemudian sholat maghrib berjalan. Habis sholat maghrib kemana? Duduk dia baca Quran, zikir, kadang diskusi dengan jamaah. Begini. Ini mah datangnya sudah menunggu komat dikumandangkan, pulangnya likum-likum loyos gimana? Pengen masuk? Enggak. Bener, bingung nggak bingungan Anda? Paling tidak Bapak, kalau kita ke masjid jangan nunggu aja. Saat ada dikumandangkan sudah duduk di masjid. Itu, jadi rindu itu Pak. Saya mah iri di Mekah coba. Ya. Kemarin subuh itu Pak, adzan subuh itu 5:30. Adzan subuh. Nah berangkat ke masjid jam 3, 2:30. Coba. Balik lagi ke Korea. Oh, ini amal soleh. Kata Nabi, yang Allah bil khata, Allah pasti akan menghapuskan dosa dan pasti Allah akan meningkatkan derajat dengan amalan itu. Satu, menyempurnakan. Dua, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ketiga, menunggu sholat sesudah sholat. Baru itu amal sholat. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada akhir, lalu beramal sholat, surga. Ya. Yang 3 tadi menghapus dosa. Yang 3 tadi menghapus dosa. Ya di antaranya Meninggikan derajat. Meninggikan derajat, menghapus dosa. ini termasuk amal sholat. Nggak ada Pak yang masuk surga tanpa ampunan, nggak ada. Subuh misalnya subuh kan kita lebih baik sunat kalau masuk di rumah. Baik gimana? Bedanya Bukan yang wajib itu. bukan hal apa ya? Maksudnya dia tak mengerjakan sholat sunat qobla subuh di rumah. Terus Jadi masjid kita Rasul melaksanakan qobla subuh. minta dalil nah aku ke dia minta dalil nah sering-sering bener. yang ada mah di antaranya apa? Nabi terkadang melaksanakan ba'da maghrib, ba'da isya di rumah, tapi tidak selamanya. Terkadang Kadang ditunggu Nabi sampai hatta tapi kalau sahur gini Nabi juga manusia Pak, dengkul Nabi. Lalu Bilal adzan untuk sholat di isya, bukan qobla ba'da yang ada jelas hadis. Jadi yang nampak Allah yang berbahagia. Jadi kunci surga dua Pak. Di dalamnya tidak ada kesedihan, di dalamnya tidak ada rasa takut, kekhawatiran, takut. Di dunia mah ada kaya, rumahnya mewah, pabrik kerupuknya maju, kerupuknya ngerekes. Nah, banyak yang sedih ya, sedih, banyak takut tidak laku, banyak sedih, kan gitu ya. Di sana padahal rumahnya bagus, pabriknya ada. Di sana mah walaupun tidak ada akuan pabrik kerupuk tetap kue bahagia. Bener, nggak ada akuan itu. Pabrik kerupuk, pabrik tahu nggak ada. Tapi bahagia, tidak ada rasa takut, tidak ada berduka cita. Kuncinya dua, satu apa? Satu beriman, dua beramal. Tolong dibuka Al-Maidah. Tolong dulu dibuka Al-Maidah. Maunya berapa? Buka aja dulu. Buka dulu ya, coba. Yang 2 tadi kan. 2 tadi. Tadi kan
Al-Baqarah 62. Iya. Al-Maidah. Sekarang buka Al-Maidah. Al-Maidah. Coba lihat. Al-Maidah ayat 25. 69. Sama. Al-Maidah 69. Lihat Al-Maidah 69. Siap. Ada? Tak. 69. Innal ladzina amanu wal ladzina Sama ya. Hah? Sama nih. Bedanya sedikit, Pak. 9. Di sini sobiin dulu baru 69. wanasoro. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu sungguh orang-orang yang beriman wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi was-sabiun dan sabiin. Sabiun orang yang mengesahkan Allah. Wan nasara dan orang-orang Nasrani. Man amana billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa amila sholihan dan beramal saleh, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya. Mau nggak sekali lagi? Mau nggak masuk surga? Jadi kita punya Pak peluang. Ya. Sekali lagi Pak, apa surga itu ya dihususkan untuk para nabi? Tidak. Tidak. Untuk keturunan nabi? Tidak. Habaib? Nggak ada Pak. Kiai? Tidak. Nggak ada. Santri? Tidak. Pejudi? Komodoi. Ya. Jadi ingat Pak, siapa saja beriman dari umat Rasulullah, ya, begitu juga Yahudi, begitu juga Nasrani, begitu juga beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal surga. Jadi surga tidak bisa dimonopoli oleh satu kelompok, oleh satu kaum. Satu. Yang kedua, ingat, kunci surga bertayap ini cuma dua: beriman kepada Allah, termasuk hari akhir tadi ya, dan beramal dijamin. Masuk surganya dijamin. Dijamin terus komlut, dijamin Pak, masuk surga. Tidak keluar lagi kalau sudah masuk surga, tidak. Kalau masuk neraka bisa masuk surga Pak. Kalau orang masuk neraka bisa masuk setelah diproses, digongseng dulu. Digongseng, digarang, dikuluk, dibakar, disate. Tapi kalau masuk surga udah pasti selamanya tidak akan masuk ke dijamin. Kenikmatan. Sekali lagi, Pak, ada nggak para pejabat yang bersedih? Ada nggak pejabat yang takut? Banyak. Wah, pejabat yang takut. Sekarang salah satu alasan Pak, kenapa ini pemilu diperpanjang 4 tahun, kan diusulkan diperpanjang pemilu. Kejabatannya Ya. Kenapa minta 3 periode? Takut Pak, terungkap coba nanti, takut. Ya, banyak pejabat yang takut, kita malah tidur tanpa rumah digembok juga. Kamera kan nggak berani Pak. CCTV pasar, satpam ada, satpamnya bukan sembarangan, mau pistol Pak. Ya, Anjing ada. kan begitu. Kalau kita banyak takutnya Pak jadi pejabat, banyak takutnya jadi orang kaya Pak. Bener. Ya. pensiun ganti. Nah gitu Pak ya. Bisa dipahami Pak? Mau masuk surga? Mau nggak? Banget. Ya. Tadi dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari, dan beramal Soleh. di antaranya tadi contoh amal soleh ya. Ini di antara contoh ya. Saya kira cukup tuh baca lagi sebelum ditutup. Tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir
Ya, Siap. sambil minum kopi. Ya, yang saya sampaikan mudah-mudahan bulan depan bisa kembali. Insya Allah. Insya Allah. Ingat Pak, banyak melangkah. Ingat Pak, banyak melangkah. Pak Masjid. Bahagia hari ini saya, betul saya bahagia hari ini. Pokoknya sekarang itu malam penuh berkah. Kenapa? Saya bertemu Mak Utis. Bertemu Mak Utis. Kayak apa? Saya senang dia bahagianya. Mudah-mudahan bisa kembali bertemu. Amin. Nah, kalau tidak bertemu lagi di sini, nanti di surga. Tapi jangan lupa nih, masih pengen ketemu di sini. Ya, makasih Pak ya. Jangan aminkan. Mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.